Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Abriatul Mardiah dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penilaian autentik pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PHI. Baik, kita lanjut saja materi kita, yaitu penilaian autentik. Nah, penilaian autentik atau authentic assessment ini adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Penilaian autentik ini juga diartikan sebagai upaya mengevaluasi pengetahuan atau keahlian siswa dalam konteks yang mendekati dunia real atau kehidupan nyata. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Tukey dan Siders. Sebagai materi keempat, ada beberapa hal yang saya jelaskan kali ini. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk penilaian autentik, yang kedua yaitu langkah-langkah penilaian autentik, yang ketiga yaitu keunggulan penilaian autentik, dan yang keempat yaitu kelemahan penilaian autentik. Baik, kita lanjut saja materi kita yang pertama, yaitu bentuk-bentuk penilaian autentik. Secara garis besar ada 6 bentuk penilaian autentik. Di antaranya yang pertama yaitu portofolio. Portofolio ini artinya kumpulan pekerjaan atau tugas-tugas siswa dalam periode waktu tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian. Dalam penilaian portofolio ini, tugas yang diberikan kepada siswa berbentuk konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa diharapkan untuk mengerjakan tugas tersebut secara lebih kreatif, sehingga siswa dapat memperoleh kebebasan dalam belajar. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal ini artinya tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jurnal merupakan salah satu sarana yang baik untuk melatih dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis, sehingga hasil-hasil jurnal dapat menjadi bagian dari penilaian portofolio. Nah, yang ketiga yaitu proyek. Proyek ini merupakan salah satu bentuk penilaian autentik berupa pemberian tugas yang terkait dengan konteks kehidupan nyata kepada siswa secara berkelompok. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai contohnya, siswa diminta membentuk kelompok untuk menyelidiki keragaman budaya di lingkungan daerah tempat tinggal mereka. Selanjutnya yaitu demonstrasi. Demonstrasi merupakan bentuk penilaian autentik dengan memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan kemampuannya di depan kelas. Caranya, siswa diminta menampilkan hasil penugasan mengenai kompetensi yang telah dikuasai. Sebagai contoh, siswa secara berkelompok diminta mendemonstrasikan kemampuannya dalam membuat masakan tradisional. Bentuk selanjutnya yaitu laporan tertulis. Nah, laporan tertulis ini adalah bentuk penilaian autentik berupa surat, petunjuk pelatihan, teknik, brosur, laporan penelitian, atau esai singkat. Bentuk penilaian autentik yang terakhir yaitu checklist dan pedoman observasi. Checklist dan pedoman observasi ini merupakan bentuk penilaian autentik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung aktivitas siswa dalam kegiatan belajar. Selain kegiatan belajar, dapat juga dilakukan dengan melaksanakan tugas-tugas kegiatan pembelajaran dan perilaku siswa sehari-hari sebagai hasil belajar. Lanjut ke materi kedua yaitu langkah-langkah penilaian autentik. Muller mengemukakan ada 4 langkah atau tahapan dalam penilaian autentik ini sendiri. Langkah yang pertama yaitu identifikasi dan penentuan standar, yang kedua yaitu penentuan tugas autentik, yang ketiga yaitu pembuatan kriteria tugas autentik, dan langkah yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama yaitu identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Nah, di Indonesia, kata standar ini lebih sering dikenal dengan istilah kompetensi. Kompetensi ini sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian autentik, harus menentukan dulu kompetensi atau tujuan apa yang ingin dicapai selama proses pembelajaran berlangsung.
Langkah yang kedua yaitu penentuan tugas autentik. Pemilihan tugas autentik harus disesuaikan dengan kompetensi atau standar mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Karena sejatinya penilaian autentik ini juga nantinya akan diarahkan ke dunia nyata atau real kehidupannya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan kriteria tugas autentik. Nah, langkah ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik dalam menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan langkah yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Rubrik adalah salah satu format penilaian dengan menggunakan matriks atau tabel yang rinci dengan aspek-aspek yang dinilai. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Lanjut ke materi ketiga yaitu keunggulan penilaian autentik. Ada 7 keunggulan atau kelebihan penilaian autentik menurut Ismet Basuki dan Haryanto. Apa saja keunggulan dari penilaian autentik tersebut? Di antaranya yang pertama yaitu berfokus pada keterampilan analisis dan keterpaduan pengetahuan. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas siswa dalam mengerjakan tugas maupun selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu merefleksikan keterampilan dan pengetahuan dunia nyata para peserta didik. Yang keempat yaitu mendorong kerja kolaboratif selama peserta didik melaksanakan tugas maupun pada proses pembelajaran. Lanjut, yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan lisan dan tertulis. Yang keenam yaitu langsung menghubungkan kegiatan asesmen, kegiatan pengajaran, dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menekankan kepada keterampilan keterpaduan pembelajaran di sepanjang waktu. Kita lanjut pada materi terakhir yaitu kelemahan dari penilaian autentik. Nah, ada 7 juga kelemahan atau kekurangan penilaian autentik menurut Ismet Basuki dan Haryanto. Kelemahan-kelemahan dari penilaian autentik itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama, menentukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Yang kedua yaitu sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah diterapkan secara legal. Yang ketiga yaitu menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten. Yang keempat yaitu sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi biasa. Kelemahan yang kelima yaitu sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenal oleh siswa. Yang keenam yaitu bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Dan yang terakhir yaitu hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran-kisaran tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan demikian jelas penilaian autentik lebih dapat mengungkapkan hasil belajar siswa secara holistik sehingga benar-benar dapat mencerminkan potensi, kemampuan maupun kreativitas siswa sebagai hasil proses belajar. Nah, mengingat pentingnya penilaian autentik ini baik dalam proses penilaian maupun peningkatan kualitas pembelajaran, maka metode penilaian seperti ini perlu diterapkan sebagai sarana untuk memperbaiki proses pembelajaran sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya yang tadi terkait materi tentang penilaian autentik, khususnya pada subbab materi bentuk-bentuk penilaian, langkah-langkah penilaian autentik, kemudian keunggulan maupun kelebihan dari penilaian autentik itu sendiri. Sekian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf.